Mari pada saat ini kita akan kembali belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29, satu perikop. Ya, saya akan membacakannya. Yohanes pasal 20 mulai ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Dan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu momen yang luar biasa, di mana ini adalah setelah Tuhan Yesus bangkit dan menemui murid-muridnya. Ya. Ada satu cerita yang menarik yang saya ingat waktu saya dulu masih bersekolah ya. Nah, ada satu cerita yang ya ada hubungannya dengan apa yang namanya ketinggalan, yang namanya momen penting. Ya. Saat itu adalah saat-saat dimana menjelang ujian, dan waktu itu kalau ujian harus mendapatkan yang namanya nomor ujian. Nah, siswa harus mendapatkan nomor itu untuk boleh ikut ujian. Nah, saat itu sebelum ujian itu biasanya ada hari yang namanya hari tenang atau hari bebas ya, waktu itu. Nah, tetapi masih masuk seperti itu. Tetapi suatu ketika dalam satu kelas dikumpulkan semua murid-murid yang akan ujian. Nah, tetapi ada satu teman yang tidak hadir, dan kita tidak sadar kalau ada teman yang ternyata tidak hadir. Lalu semua sudah mendapat nomor dan besok ujian. Lalu waktunya segera pulang. Nah, waktu itu dia baru datang dan diberitahu, "Loh, kamu tadi tidak dapat nomor toh? Nomor apa?" Dia tidak tahu apa-apa. Nah, dia ketinggalan momen di mana guru itu membagikan yang namanya nomor peserta. Nah, lalu dia menjadi sangat takut. Ya. Tetapi bel pulang sudah berbunyi, lah dia tambah bingung. Lalu dia nggak percaya, "Kenapa saya nggak dikasih tahu?" Ya, itu sudah dikasih tahu, tetapi mungkin kamu nggak tahu tadi pergi kemana. Nah, seorang teman ini akhirnya dia jadi stres. Waduh, gimana besok nggak bisa ikut ujian, padahal hal seperti itu sebenarnya tetap bisa, tapi karena ya namanya masih SMP ya waktu itu, takut. Nah, akhirnya besoknya tetap berangkat ujian dengan takut-takut, datang kepada guru dan bertanya, "Bu, kemarin saya enggak dapat nomor." "Enggak apa-apa, ikut aja." Ternyata enggak apa-apa. Tapi ada satu yang namanya ketinggalan, yang namanya momen, seperti yang terjadi dalam perikop yang kita baca, yaitu Thomas ketinggalan momen di mana Tuhan mendatangi murid-muridnya, tetapi dia sendiri tidak ada di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita juga pernah ya mengalami momen yang
demikian. Tetapi momen ini adalah momen yang penting, di mana di situ Tuhan menyatakan dirinya sehingga murid-muridnya kembali percaya. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Tuhan ingin mendatangi semua murid-muridnya. Saya yakin waktu itu adalah saat-saat yang sangat membingungkan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan sudah berkata, nanti ada saatnya ketika aku harus mati di kayu salib dan kalian akan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tercerai-berai kemana-mana enggak tahu. Ya, Petrus kemana, Yohanes kemana, si Thomas juga kemana tidak tahu. Mereka melakukan apa yang bisa mereka kerjakan dan tanpa arah dan tujuan. Nah, Tuhan ingin mengumpulkan mereka kembali seperti seorang gembala yang kembali mencari domba-domba yang sudah tidak tahu arah. Tuhan mengumpulkan mereka kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ketinggalan satu momen yang penting, itu sangat membuat kita seringkali juga stres, bingung. Apalagi ini momen yang penting. Nah, saya mengandai-andaikan, andai kata waktu itu Tuhan setelah mendatangi murid-muridnya kecuali Thomas, lalu Tuhan naik surga. Wah, lalu Thomas ini bahaya ya, akan tetap tinggal di dalam apa? Kebimbangan dan mungkin tetap tidak percaya. Karena ya dia berkata sendiri, kalau aku belum menyentuh tangannya yang bekas lubang paku itu dan lambungnya yang bekas kena tusukan tombak, sekali-kali saya tidak percaya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tuhan pun tidak membiarkan hal itu, tetapi Tuhan juga mengasihi Thomas. Tuhan juga mengasihi setiap kita semua. Tuhan tidak ingin kita ketinggalan momen dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apalagi itu berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan iman. Tentu saja Tuhan sangat menginginkan kita semua ada di dalam momennya Tuhan. Ya. Kita akan melihat ya di situ. Seringkali mungkin kita juga akan melihat, wah Thomas ini kemana sebenarnya kok enggak ada sendiri. Ya kita enggak tahu. Tetapi apakah benar Thomas ini satu-satunya orang yang ragu akan Tuhan? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata hampir semua murid-murid Tuhan itu sebenarnya ragu seperti Thomas. Tetapi mereka sudah duluan ditemui oleh Tuhan Yesus. Mari kita coba buka di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 36. Ya, Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, sebenarnya semua murid-murid Tuhan Yesus itu ya ragu akan kebangkitan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Tapi di sini kita lihat ternyata sebenarnya bukan hanya Thomas yang ragu-ragu, tetapi hampir seluruh murid Tuhan Yesus itu mereka mengalami yang namanya keraguan-raguan atau ketidakpercayaan. Nah,
Saya membaca udah 2 kali. Mereka melihat Tuhan Yesus itu bukan Tuhan tapi hantu. Yang pertama ketika murid-murid Tuhan Yesus tuh ketika ada di perahu, ketika mereka menyeberang, lalu perahunya terkena angin sakal, lalu Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air. Mereka juga takut. Mereka juga berkata ada hantu. Dan ini terulang di ujung di mana Tuhan Yesus segera akan kembali kepada Bapa. Makanya Tuhan ya ingin ya menuntaskan apa yang menjadi ketidakpercayaan mereka. Tuhan selalu konsentrasi dengan iman. Ketika mereka tidak percaya, Tuhan menegur mereka. Hei kamu orang yang tidak percaya, yang kurang percayaan kepada Tuhan. Nah, di sini ternyata hal yang sama terjadi. Para murid-murid ini juga ragu-ragu akan Tuhan. Mereka juga meragukan, ya. Lalu Tuhan memberikan tangannya. Ini lihat sendiri. Ini adalah bekas dari paku yang menusuk di tanganku. Dan jangan tidak percaya lagi. Jadi hampir semua murid-murid Tuhan sebenarnya juga mereka logika mereka masih jalan. Mereka melihat Tuhan Yesus yang disiksa, dihancurkan, bahkan dikatakan tubuhnya remuk, bahkan tidak seperti rupa seorang manusia lagi. Bagaimana hal itu bisa terjadi, orang yang sudah demikian rusak tapi hidup? Nah, itu secara logika memang sulit. Maka pikiran murid-murid Tuhan dipenuhi dengan yang namanya keraguan. Lalu bagaimana keraguan itu bisa hilang dan bagaimana mereka menjadi percaya? Nah, disinilah ada yang namanya Tuhan membukakan pikiran mereka. Di dalam Lukas pasal 24, ya di situ dikatakan di dalam ayat 45 dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi sekalipun mereka sudah melihat, meraba Tuhan Yesus, menyentuhnya, tetapi kalau pikiran itu belum dibukakan, itu masih berpikir ini apa hal konyol ini yang sedang saya lihat ini, apakah hal yang konyol atau ini sedang bermimpi? Karena apa? Pikiran mereka masih buta, pikiran mereka masih gelap akan pernyataan Tuhan. Tetapi ketika pikiran itu dibukakan oleh Tuhan, maka mereka bisa mengerti kitab suci. Di situ dikatakan, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, dari situlah mereka baru ingat, oh ya, Tuhan dulu pernah membicarakan bahwa dia akan mati. Ya, mungkin Petrus ini akan sangat ingat ya, karena waktu itu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kematiannya, Petrus berkata, Tuhan sekali-kali itu jangan terjadi. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa begitu mudahnya kita manusia itu sebenarnya sulit untuk menjadi percaya. Begitu mudah kita itu ragu-ragu, sulit percaya akan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan sendiri yang mampu membukakan pikiran kita. Nah, kalau kita belajar tentang firman Tuhan ada pernyataan umum dan khusus. Nah, semua orang tahu pernyataan umum Tuhan itu apa ya? Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta ini. Semua manusia juga hampir tahu bahwa di dalam hati nurani mereka tahu bahwa ada pencipta.
Tetapi tidak semua orang ya mengerti akan pernyataan khusus Tuhan. Artinya mereka masih yang namanya buta, tidak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita juga tidak mengerti apa maksud dari Tuhan, apa maksud dari apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Semua itu tidak bisa kita mengerti tanpa yang namanya penyingkapan Tuhan, atau yang disebut Tuhan memberikan kita hikmat, pewahyuan atau pengertian, yang itu nanti akan menimbulkan yang namanya iman. Nah, jadi bagaimana solusinya agar kita itu bisa percaya penuh? Iya, solusinya kalau Tuhan membukakan itu dalam hidup kita. Nah, dalam praktik kita sebagai orang-orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengalami itu? Nah, tentu saja kita tahu, yaitu kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendekat kepada Tuhan, bagaimana hati kita ini bisa, hati dan pikiran kita itu bisa dibukakan oleh Tuhan? Ya memang Tuhan bisa membukakan dengan kekuatan Tuhan, tetapi seringkali Tuhan juga ingin melihat dari apa yang menjadi kerinduan hati kita. Saya percaya Thomas dan murid-muridnya ini ya pengennya percaya kepada Tuhan, tetapi sulit untuk percaya karena logika itu main. Karena logika itu terus bermain dalam pikiran mereka. Ada satu cerita yang mungkin akan bagus untuk menggambarkan hal ini. Suatu ketika Tuhan Yesus mengusir ya roh dari seorang anak yang bisu, itu di dalam Markus pasal 9. Ya, saya akan membacakannya. Ketika Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu?" Ya. Lalu Tuhan berkata, "Bawalah anak itu kemari." Nah, lalu selanjutnya dibawalah anak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, dari awal Tuhan Yesus mengajar mereka untuk jadi orang-orang yang percaya, tapi pada kenyataannya sekalipun mereka sudah diajar Tuhan Yesus, sulit mereka untuk jadi percaya. Ya. Itu ya bisa jadi itu adalah tabiat kita manusia, itu sulit untuk percaya karena selubung dosa itu sudah meliputi pikiran manusia, sehingga tidak bisa melihat akan kebenaran Kristus. Itulah yang terjadi kepada umat manusia, sehingga Tuhan perlu menyatakan dirinya. Nah, kalau Tuhan tetap di surga dan tidak menyatakan diri dan benar-benar memperlihatkan dirinya menjadi manusia seperti kita, tambah mungkin tidak bisa percaya lagi. Tuhan yang sudah menjadi sama dengan kita, yang bisa kita lihat, kita raba, dan sejarahnya itu tertulis di dalam sejarah dunia, itu saja banyak yang tidak percaya. Apalagi kalau tidak, sungguh sangat sulit. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia mau menyatakan dirinya. Dan saat itu Tuhan juga menyatakan diri kepada semua murid-muridnya, agar tidak ada satupun dari mereka yang ragu-ragu.
Karena Tuhan tahu itu waktu-waktu yang sudah dekat di mana dia harus kembali kepada Bapa. Karena tugasnya sudah selesai di dunia. Dan Tuhan ingin mendelegasikan sesuatu pada murid-muridnya. Nah, mari kita akan belajar selanjutnya. Sebenarnya apa maksud Tuhan ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama saya melihat adalah ya satu, karena mereka adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak ingin ya satu pun di antara mereka yang bimbang dan tinggal di dalam ketidakpercayaan. Maka termasuk Thomas yang ketinggalan momen, Tuhan pun masih menunggu. Nah, ayat yang sangat mencolok di sini adalah di dalam ayat yang ke-29, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan tidak ingin murid-muridnya, terutama yang ke-12 muridnya yang menjadi murid inti Tuhan, mereka ketinggalan. Mereka tidak percaya. Tuhan tidak ingin itu. Karena apa? Ketidakpercayaan itu bisa berakibat fatal ya. Tuhan ingin iman murid-muridnya terpelihara sampai janji keselamatan itu nyata. Tuhan juga tidak membiarkan kita, saya rasa. Tuhan selalu berbicara kepada setiap kita dalam setiap momen, bahkan ketika kita ragu-ragu dan tidak percaya. Sering kan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ragu, ketika kita bimbang, di situ pun Tuhan seringkali berbicara tetap kepada kita. Nah, ketidakpercayaan itu juga dapat yang namanya menghambat pekerjaan Tuhan. Tadi di dalam kisah yang kita baca, Tuhan menyembuhkan seorang anak yang kerasukan. Itu juga ada cerita di mana bapak orang itu juga tidak percaya. Lalu Tuhan berkata, "Kamu tidak percaya kalau aku bisa melakukan itu." Karena dia berkata, kalau engkau dapat. Orang ini menyangka ya Tuhan Yesus dapat atau tidak ya, tapi kok dia diikuti orang banyak ya, mungkin ragu-ragu juga. Nah, tetapi bapak dari orang yang kerasukan ini lalu berkata, "Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dia pun tidak punya kemampuan untuk percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena percaya itu ternyata hal yang sulit. Perlu yang namanya kita merendahkan diri kita. Tetapi Bapak ini bagus sekali. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini." Di dalam ketidakpercayaannya dia merendahkan diri untuk tetap meminta pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bermaksud untuk menolong kita semua murid-murid Tuhan agar kita tidak kehilangan yang namanya iman kita, kepercayaan kita. Ketidakpercayaan bisa menghambat pekerjaan Tuhan seperti tadi apa yang dikerjakan murid-murid Tuhan. Bapak itu membawa kepada murid-murid Tuhan, tapi dia berkata, "Saya sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan." Lalu ditegur Tuhan, "Kamu angkatan orang yang sulit percaya." Ya. Disitulah pekerjaan bisa terhambat. Karena orang yang ragu juga pasti akan bertindak ragu. Nah, Tuhan begitu serius dengan iman kita. Seperti Tuhan juga serius dengan iman Abraham. Ya. Kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya yang imannya teguh. Nah, harusnya kita juga memiliki root atau akar yang sama, iman yang sama seperti Abraham. Nah, bagaimana cara Abraham percaya kepada Tuhan? Ya, ternyata ya simple, ya hanya percaya saja, percaya tidak ragu. Nah, dan ini
di dalam Kejadian dituliskan bahwa Abraham ini percaya akan janji Tuhan. Lalu Tuhan menganggap itu sebagai satu kebenaran, dan itu ditulis ulang kembali di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 25. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Di situ dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di situ dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Demikianlah juga iman. Sekalipun dikatakan tadi, sekalipun tidak melihat, tetapi kalau kita percaya, itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu menjadi sesuatu kebenaran. Bukankah kehidupan kita ini harusnya juga dipenuhi dengan iman. Bahkan ketika kita juga berharap suatu kali nanti setelah kita mati, kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Apakah itu sudah terjadi? Juga belum. Tapi kenapa kita percaya? Ya karena kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan. Kita mau percaya. Tuhan mengatakan, ya, berbahagia orang yang mau percaya kepada Tuhan. Karena disitulah letak di mana iman itu meneguhkan kita dan menenangkan kita. Ketika kita percaya, itu seperti sauh atau jangkar yang tertanam di dalam karang yang kuat, yang membuat kita tidak terombang-ambing, tidak bimbang. Tetapi orang yang tidak memiliki kepercayaan, dia akan terus bimbang. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengapa Tuhan Yesus juga mendatangi murid-murid mereka semua setelah kebangkitannya. Karena adalah Tuhan Yesus ingin para murid ini meneruskan pelayanannya. Ya, karena mereka dimuridkan untuk satu tujuan, di mana meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, mereka akan menjadi saksi. Tuhan tidak bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri, betul ya. Tuhan butuh orang lain menyaksikan apa yang dikatakannya. Tuhan menunjukkan sesuatu bisa, tetapi yang namanya saksi kan harus orang lain. Nah, murid-murid Tuhan ini adalah saksi inti dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Maka kesaksian kemenangan itu harus komplit. Dari awal Tuhan Yesus mati, lalu dikuburkan dan bangkit, harus komplit. Nah, kalau Thomas sendiri cuma tahu Tuhan Yesus mati tapi tidak bangkit, wah itu enggak komplit. Nanti dia enggak bisa bersaksi. Maka Tuhan Yesus ingin kita semua melihat kesaksian Tuhan Yesus itu komplit. Nah, karena kita adalah saksi-saksi Kristus, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang teguh kalau kita sendiri tidak percaya akan apa yang kita percayai? Kita sendiri ragu misalnya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kita tidak bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana orang jadi percaya kepada kita kalau kita sendiri ragu akan kebenaran? Maka Tuhan tidak ingin itu terjadi. Ya.
beberapa hari setelah kebangkitannya, dia mendatangi semua murid-muridnya, bahkan dikumpulkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus migrat ke surga, mereka semua ada di situ. Sehingga kesaksian itu menjadi komplit. Dan kepercayaan semua murid-muridnya yang digadang-gadang Tuhan menjadi saksi, itu komplit. Sehingga mereka jadi saksi yang komplit bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kita semua juga adalah saksi Tuhan. Maka mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kisah ini ditulis? Saya yakin ini agar memberi pelajaran kepada kita bahwa kita harus jadi orang yang yakin akan kesaksian itu. Tidak masalah bagaimana sebelumnya kita, apakah kita itu dan bagaimana keadaan kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang. Akankah kita meresponi apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita melihat bagaimana kisah itu tertulis di dalam Alkitab komplit, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang komplit karena kita melihat semua ini. Nah, di sini ditulis untuk jadi pelajaran bagi kita. Nah, sehingga kita bisa mengambil makna dari kisah ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meneguhkan setiap iman kita setelah kita kemarin juga merayakan Jumat Agung, Paskah. Nah, lalu Tuhan Yesus di dalam Paskah kita merayakan kebangkitannya. Lalu kita juga nanti akan merayakan di mana Tuhan Yesus migrat. Mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita ikuti momen-momen bersama Tuhan. Jangan kita berada di tempat-tempat yang lain. Nanti kita bisa ketinggalan momen. Ya, seperti apa yang dialami Thomas, ya jangan sampai terjadi. Mari kita terus ya bersekutu bersama-sama. Nah, di situ semua murid-murid Tuhan bersekutu, berkumpul bersama-sama, tinggal bersama-sama sehingga mereka mengalami momen yang sama. Nah, mari kita juga di dalam iman kerohanian kita bersama-sama bersekutu. Tidak mungkin selalu secara fisik ya, tetapi bisa di dalam iman kita, di dalam doa-doa kita. Kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Artinya kita tidak ketinggalan sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan bagi kita. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan kesaksian Tuhan Yesus yang luar biasa. Kesaksian tentang kemenangannya yang luar biasa bagi hidup kita. Sehingga kita teguh menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekalipun saat ini di zaman yang sukar, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan hanya melihat bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan.